Erupsi Gunung Semeru kali ini memang lebih terantisipasi dengan baik hingga tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, bukan berarti ancaman dari efek erupsi ini berhenti. Sebab selain masih terus mengalami erupsi-erupsi kecil, bahaya banjir lahar dingin dan panas masih terus mengancam. Seperti yang terjadi di wilayah Jugosari, sebuah wilayah yang sebetulnya cukup jauh dari lereng Semeru. Banjir lahar yang membawa material vulkanik sempat menimbulkan kepanikan warga dusun Sumber Kajar dan Sumber Langsep. Jalur yang menghubungkan dua desa ini terputus hingga membuat dusun Sumber Langsep masih terisolir saat tim fakta menjejakkan kaki di kawasan ini. Ini adalah desa Sumber Kajar, pemirsa. Yang di sebelah sana itu Sumber Langsep ya Pak ya, Sumber Langsep. Setelah awan panas guguran yang pada tanggal 4 Desember lalu ini dikeluarkan oleh Gunung Semeru begitu ya. Bahaya sekunder yang kemudian ini mengancam warga sekitar ini adalah banjir lahar dingin. Nah, banjir lahar dingin ini setidaknya mengancam kalau di desa Sumber yang berada di tempat saya mengabarkan saat ini seharusnya alirannya ini berada di tengah. Bahkan pada tahun 2021 awan panas guguran yang terjadi juga di Gunung Semeru ini alirannya masih di tengah. Dapat Anda saksikan dari arah Gunung Semeru yang berada di depan saya, kemudian juga di sini. Ini adalah aliran sungai yang sesungguhnya. Namun juga bisa saya gambarkan bahwa pasir-pasir yang bisa Anda saksikan itu sebelumnya berada 5 meter ke bawah, namun besarnya material dari lahar Gunung Semeru ini mengakibatkan aliran air ini berubah pemirsa, mencari jalannya sendiri ke arah sana. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Menjadi ke ujung, dari yang tadinya di tengah, ini alirannya menjadi ke ujung yang justru seharusnya ini bukan aliran sungai. Dan yang Anda saksikan itu pemirsa, di seberang saya ini adalah bekas tanggul di area desa Sumber Langsep. Dan ini rusak karena adanya lahar yang turun beserta juga material dari Gunung Semeru. Nah, karena tanggul tersebut ini sudah tidak ada lagi, kemudian ini warga mengkhawatirkan jika nanti terjadi atau datang lagi lahar dari Gunung Semeru, ini akan masuk ke area mereka. Inilah yang kemudian ini dikhawatirkan oleh warga. Untuk saat ini, seperti Anda saksikan, ini untuk air-airnya ataupun juga aliran sungai ini masih mengeluarkan asap, pemirsa, masih hangat begitu nampaknya. Karena memang ini bercampur dengan lahar panas yang berasal dari Gunung Semeru. Cerita lain juga kami dapatkan dari pasangan suami istri Minawati dan Sucipto. Di tengah bangunan rumah keluarganya yang hancur, Minawati tengah menunggui suaminya mengumpulkan sisa-sisa beras simpanan mereka yang masih bisa digunakan. Lewat sini atau? Assalamualaikum. Bu, punten, saya Tiara dari TV. Ibu siapa? Ibu Binawati. Ibu Binawati sama Bapak ya Pak ya? Iya. Lagi ngapain ini Bu? Itu ambil beras. Berasnya ini masih
bisa dikonsumsi Bu? Masih bisa dimakan? Dicoba nanti ini dicuci. Oh ini dicuci. Ya bisa bersih apa enggak? Bu, tapi kan ini kan berasnya udah nggak bisa di... Kalau nggak Makan. bisa dimakan yo dikasih ayam. Oh. Pokoknya diusahain dulu Iya, gitu ya Bu ya? iya, Saya boleh lihat keras ini dulu ya Bu? iya, boleh. Pak dari mana? TV One Pak. Oh iya. Nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Apa namanya? Tim Fakta terus menyusuri satu persatu bangunan rumah warga yang berada di kawasan zona merah erupsi Gunung Semeru ini. Daerah yang dulunya sangat subur dan makmur ini, namun kini semuanya berbanding terbalik. Tak ada lagi tanah yang hijau yang kami lihat. Semua hamparan tanah di desa ini pun sudah tertutupi oleh pasir hasil dari erupsi Semeru. Meskipun sudah bisa dibilang sebagai desa mati, namun masih saja ada warga yang kembali ke rumah mereka, walau hanya mengumpulkan barang-barang tersisa yang bisa diselamatkan. Ternyata kembalinya mereka ke desa yang sudah masuk dalam zona merah ini bukan hanya sekedar mengumpulkan barang-barang berharga mereka, namun memori kenangan yang sangat berbekas yang membuat mereka kembali dan kembali lagi ke tanah ini. Oh, ini kan udah masuk zona merah ya Mas ya, tapi ini rumahnya Mas Muslim berarti ya? Masih ditinggali? Enggak. Udah pindah ke Huntara. Udah pindah ke sana ya? Gimana tuh Mas kejadian kemarin? Waktu erupsi yang kedua, tanggal 4, 2022 ya berarti kemarin ya? Itu pas lagi di mana? Saya lagi posisinya di Huntap, ibu di sini. Habis itu ditelepon sih sama teman-teman, sama relawan yang jaga. Kalau ada sama Bang Iwan dikabarin. Terus kalau ada ini ada tanda-tanda gitu. Habis itu subuh ibu bangun. Habis itu disuruh pindah, dievakuasi. Mana yang lebih parah Mas dibanding tahun lalu? Parah sekarang menurut saya ibu, soalnya kan rata ini sama tanah gitu. Kenapa waktu sejak tahun lalu erupsi itu masih memutuskan tinggal tuh karena Masih belum mendapatkan relokasi bu. jadi nunggu itu ya? Kalau ngungsi di tempat orang kan nggak enak gitu, lama-lama di sana. Jadi diperbaiki di tempat tinggali, biar nggak ngerepotin orang terus. Anak sempat tanyain nggak sih Mas ini apa yang kejadian kok harus pindah? Terus habis itu pada saat kejadiannya juga pasti ketakutan kan? Kalau anak saya sempat trauma sih kemarin. Trauma gimana? Ya kalau kan di Huntap itu kan banyak orang yang kabur atau lari-lari gitu kan. Kalau dengar motor bangun langsung mau lari dia. Mas Muslim jelasinnya gimana itu? Yang Nguatin anaknya, istri, gimana Mas? ya, kalau nguatin ya yang sabar gitu kan. Akhirnya cobaan gitu. Yang penting keluarga sehat semua. Itu sih bu.